juga baik. Bahkan disebut kegiatan maju Pilpres, Prabowo menyempatkan persilaturahmi ke keluarga cendana. Apalagi soal hubungan politik. Ada kisah di mana Titi memilih berpaling dari saudaranya sendiri. Pada tahun 2018, Titi meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR setelah memilih bergabung dengan Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. Langsung aja aku bakalan mainin tower ini ya. Tapi ia lalu meninggalkan partai besutan saudaranya sendiri dan memilih bergabung dengan Partai Gerindra. Ya haha, Saat baru bergabung, ia langsung menduduki jabatan sebagai wakil ketua dewan aku bisa pembina mainin Partai tower Gerindra. ini tapi Saat kampanye jatuh. Pilpres, Titi juga masuk Ya dalam ampun, tim kampanye nasional Prabowo baru Gibran. mulai Ia jatuh ditempatkan di aja Dewan nih. Penasehat TKN Prabowo Gibran. Saat resmi jadi Oke, presiden, maaf aku Titi juga injak mendatangi badanmu. Istana Merdeka. Bahkan bisa dibilang, ia cukup sering terlihat bersama Prabowo dalam agenda resmi kenegaraan. Di luar dari agenda politik, keduanya sering terlihat bersama. Seperti saat Prabowo hadiri ulang tahun Titi yang ke-65 tahun. Prabowo bahkan dapat potongan tumpeng pertama dari Titi. Di momen lain saat Titi Soeharto merayakan pelantikannya sebagai anggota DPR RI, Prabowo juga hadir. Di salah satu foto yang diunggah di akun Instagram Titi, Prabowo dan Titi berdiri berdampingan di barisan paling depan. Mereka dikelilingi oleh keluarga besar cendana. Di antaranya Bambang Triatmojo dan Mayang Sari. Ini bukti kalau kehadiran Prabowo diterima dengan sangat baik. Belum lama ini juga, di hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73 tahun pada tanggal 17 Oktober, Titi memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jadi, pada dasarnya, hubungan keduanya masih sangat dekat. Titi juga hadir saat perayaan ulang tahun bersama Didit. Apakah ini pertanda keduanya akan rujuk? Sulit untuk menjawab ini, tapi ada beberapa faktor pendukung. Seperti, baik Prabowo maupun Titi Soeharto juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun berpisah. Artinya, tidak sulit untuk bisa kembali. Soal hubungan dengan keluarga satu sama lain juga sangat baik. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kalau kita bicara sejak kapan, keduanya mulai dekat kembali dan sering menjadi sorotan media, terutama ketika Prabowo kembali aktif di dunia politik. Mulai dari pencalonan sebagai capres sejak 2014 hingga sekarang, keduanya tampak saling mendukung karir politik masing-masing. Ditambah dengan dukungan dari Didit, tentunya juga bisa jadi sinyal yang kuat untuk membuat keduanya rujuk. Tapi potensi untuk kemungkinan tidak rujuk juga ada. Kalau kalian masih ingat wawancara Titi Soeharto dengan Aiman Wicaksono, yang mana saat disinggung soal isu rujuk, Titi menyebut nggak usah rujuk. Nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan. Ia menyebut kalau meski tidak memilih untuk rujuk, hubungan keduanya tetap baik. Tapi kemungkinan pada saat itu keduanya belum menormalisasi hubungan satu sama lain. Oke, semua memang setuju keduanya untuk rujuk. Dan jika benar iya, tantangannya adalah Titi nantinya akan menjalani peran ganda sebagai ibu negara dan anggota DPR RI. Ini dua kamar yang berbeda. Satu kamar eksekutif menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya kamar legislatif mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada memang idealnya tanggung jawab di parlemen itu harus dilepaskan. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran hingga 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala negara menargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Lantas, bagaimana progres pembangunan IKN saat ini? Berikut wawancara reporter TV One Agita Maulika dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dari IKN Kalimantan Timur.
Pantai yang adem dan juga sejuk ini terlihat sekali di Ibu Kota Nusantara. Saya saat ini berada di salah satu lokasi di Ibu Kota Nusantara dan juga memantau bagaimana sebenarnya progres pembangunan dari IKN yang hingga saat ini ternyata pembangunan masih terus dikebut, masih terus berlangsung. Bahkan kita ketahui Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini sudah menyetujui anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk digelontorkan untuk pembangunan IKN memasuki pada tahap 2. Tahap 2 ini dimulai pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Seperti apa ya kemudian alokasi anggaran dan bagaimana saat ini progres pembangunan IKN? Nah, kebetulan saya sudah lihat yang pentingnya IKN ini kayaknya lagi memantau-mantau nih. Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat sore, Mbak Gita. Pak, kita hujan-hujanan kayak gini, tapi bolehlah kita bercakap-cakap ya Pak ya, sedikit ya Pak. Saya saat ini kayaknya tempatnya Baru pertama kali. baru pertama kali. Enggak, ini udah 3 kali ya. Coba kalau Terus kan? hanya dalam kurun waktu beberapa saat aja udah beda lagi ya Pak. Pidana penjara selama 12 tahun setelah ini majelis hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat. Kasus korupsi ratusan triliun dengan vonis hukuman hanya 6,6 tahun penjara, terdakwa Harvey Mois kembali viral setelah Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan mengkritik vonis itu ketika berpidato di Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional yang berlangsung di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pernyataannya, Prabowo menyayangkan vonis yang terlalu ringan kepada koruptor dan meminta Jaksa Agung untuk banding. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Polisnya sekian tahun. Menteri Pemasarakatan, ya. Jaksa Agung, ya. Naik banding nggak? Bro, naik banding nggak? Naik banding. Ponisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Selain Prabowo, tokoh besar seperti Mahfud MD juga mengkritik keras kasus korupsi ini. Dalam postingan akun X-nya, Mahfud menilai kalau vonis hukum terlalu ringan dan menyatakan kalau keputusan hakim tidak logis. Mengapa kasus ini mengundang begitu banyak reaksi negatif? Untuk melihat secara jelas, aku akan menunjukkan kepada kalian sejumlah fakta menarik mengenai sidang putusan korupsi timah Harvey Mois. Awalnya, kasus korupsi yang melibatkan Harvey Mois, seorang pengusaha dan suami aktris Santi Dewi ini, bermula dari penyelidikan terhadap tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015 Harvey Mois berperan sebagai perantara yang membantu perusahaan swasta Refine Bank Katin dalam mengelola area pertambangan milik PT Timah secara ilegal. Berdasarkan perhitungan dari Guru Besar IPB, Bambang Hero Sarjo, praktik ini diduga menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan kerusakan lingkungan yang parah, yang mana jumlahnya mencapai 271 triliun rupiah. Dari sinilah semua spekulasi terkait hasil korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois. Meskipun belakangan muncul kontroversi tentang sejumlah jumlah 71 triliun itu. Sampai pada Maret 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka dan menahannya untuk proses hukum lebih lanjut.
Dalam pengembangan kasus ini, aset-aset mewah milik Harvey Moise dan Sandra Dewi, termasuk mobil Rolls-Royce dan Mini Cooper, disita oleh pihak berwenang. Selain itu, rekening bank dari Harvey diblokir dan sejumlah uang tunai serta emas disita sebagai barang bukti. Sandra Dewi, meskipun tidak terlibat langsung dalam operasi bisnis suaminya, turut diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait aliran dana dan aset yang ia miliki bersama suaminya. Setelah kasus ini terus bergulir, akhirnya hakim sampai pada sidang putusan yang menentukan nasib Harvey Moise. Tak disangka-sangka, hakim yang bertugas dalam mengadili Harvey Moise atas kasus korupsi timah ternyata memberikan hukuman yang sangat ringan atas kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Warganet pun langsung menyelidiki profil hakim yang bertugas atas putusan tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, nama hakim yang bertugas sebagai pemutus vonis Harvey mencuat ke publik. Yang pertama, Eko Arianto, hakim lulusan S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ini langsung jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan, sebuah akun anonim di Instagram sempat membocorkan data pribadi Eko Arianto. Aksi netizen yang ikut berbondong-bondong dalam menyampaikan kritik terhadap putusan hakim Eko Arianto tentu saja didasarkan pada keputusan kontroversinya. Ketika jaksa penuntut umum menuntut Harvey Moise dengan hukuman penjara selama 12 tahun, hakim Eko Arianto justru menilai bahwa tuntutan itu terlalu berat. Keputusan subjektif Eko yang berpendapat bahwa Harvey Moise tidak terbukti berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bankatin maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lain, membuat Eko sebagai hakim ketua menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat. Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat. Namun dari sisi Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapus Penkum Kejaksaan Agung atau Kejagung Harley Siregar berpendapat bahwa bukti yang ada sudah benar secara substansi karena bukti yang dibawa JPU sudah sesuai dengan pasal 183 sampai 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias KUHAP terkait pemenuhan alat bukti. Meski begitu, Hakim Eko Arianto tetap berpendapat bahwa tuntutan JPU masih terlalu tinggi. Di samping itu, Hakim Eko juga menjadikan kesopanan Harvey Moise selama persidangan itu berlangsung sebagai salah satu faktor yang meringankan vonis hukumnya. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi yang cukup luas di kalangan publik. Sebab, kesopanan selama persidangan seharusnya tidak memberi pengaruh besar terhadap hasil putusan hukum seseorang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa perlu ada perubahan undang-undang supaya bisa menghapus pertimbangan meringankan karena seorang terdakwa berbuat sopan selama persidangan. Keputusan Hakim Eko Arianto dalam memberikan vonis ringan kepada Harvey Moise menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan tokoh nasional. Banyak pihak berpendapat bahwa pertimbangan subjektif seperti kesopanan terdakwa dalam persidangan tidak seharusnya menjadi dasar untuk meringankan hukuman atas kasus yang sudah merugikan negara dalam skala besar. Kontroversi ini, bila ditelaah lebih lanjut, dapat mendorong reformasi dalam sistem peradilan, termasuk revisi undang-undang yang lebih tegas dalam mengatur kriteria pemberian vonis, sehingga kasus serupa di masa depan dapat ditangani dengan lebih adil dan transparan. Warning. Meskipun telah menjadi perdebatan akademis dalam sidang putusan Harvey Moise terkait penetapan vonis yang meringankan atau memberatkan terdakwa kasus hukum, namun normal. tetap saja progres yang ada tidak memberikan kepuasan sama sekali. Hal ini pun semakin diperparah dengan beberapa momen persidangan yang sempat viral di sosial media. Salah satu momen yang membuat netizen geram dan semakin percaya kalau keputusan Hakim Eko Arianto tidak logis dan ada kong kali kong di baliknya. Nampak ketika persidangan telah selesai dilaksanakan. Dalam momen yang bersorot kamera usai pembacaan dan penetapan vonis, Harvey Moise dapat berdiri dan tersenyum lega dengan vonis kasus korupsi yang ia terima. Senyum hangat itu Galeri. tatkala Harvey Moise pasca persidangan dapat memeluk istrinya Sandra Dewi dan beberapa kerabatnya. Ya, itu mungkin momen yang lumrah. Tapi di tengah momen itu, netizen dibuat geram. Sebab,
Kamera menangkap kemesraan Harvey Moise dan kerabatnya disaksikan langsung oleh para hakim dengan tatapan dan senyuman yang terlihat. Akibat hal ini, netizen pun geram sejadi-jadinya. Pasca vonis Harvey Moise, sosial media pun diramaikan dengan konten-konten yang memperlihatkan keprihatinan hukum yang ada di Indonesia. Banyak pengguna sosial media dan konten kreator muda menyindir hasil persidangan ini dengan sejumlah vonis pendek dan juga parodi gambar lucu. Vonis Harvey Moise tentu saja menimbulkan begitu banyak kekecewaan di kalangan masyarakat. Meme-meme pun mulai bermunculan, mulai dari penyesalan menjadi warga negara Indonesia hingga video editan bermuatan negatif yang menampilkan Hakim Eko Arianto. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, hukum kalkilat akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Bukan hanya netizen, para influencer Indonesia juga turut serta meluapkan kekecewaan mereka terhadap putusan kasus ini. Misalnya saja Ferry Irwandi, influencer sekaligus pencetus Malaka Project ini, mengungkap di akun X-nya terkait status Harvey Moise dan Sandra Dewi yang diduga menjadi peserta penerima bantuan iuran fakir miskin. Dalam cuitannya, Ferry Irwandi berkelakar, "Jangan galak-galak ke mereka, guys. Mereka fakir miskin yang ditanggung sama pemerintah." Lengkap sudah kritik yang dilayangkan terhadap sistem peradilan Indonesia. Semua kalangan dari berbagai instansi dan penjuru sama-sama melayangkan protes terkait putusan kasus ini. Mulai dari Presiden Indonesia yang meminta jaksa untuk banding, hingga netizen biasa yang memprotes melalui penyebaran meme menjadi penanda kalau ada yang salah dengan sistem peradilan di Indonesia. Akibat hiruk-pikuk kasus ini, wacana mengenai sistem pengawasan hakim kembali mencuat. Sistem pengawasan hakim dirasa perlu untuk dilakukan demi mencegah perilaku koruptif dari hakim yang dapat mencoreng putusan-putusan hukum yang ada di Indonesia. Sebab jika hal ini terus dibiarkan, kepercayaan publik akan semakin menurun dan tentu saja akan membuat keadaan negara Indonesia menjadi tidak stabil. Padahal belum lama ini, di akhir-akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi telah menaikkan gaji dan tunjangan para hakim. Selain sistem pengawasan hakim, upaya reformasi pengadilan juga sangat penting untuk dilakukan. Upaya reformasi pengadilan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap putusan hukum. Dalam konteks kasus Harvey Moise, reformasi ini mencakup perbaikan mekanisme seleksi hakim, peningkatan transparansi proses peradilan, hingga penguatan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik atau korupsi. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kasus serupa di masa depan, tetapi juga untuk menciptakan peradilan yang benar-benar berfungsi sebagai penegak keadilan tanpa kompromi terhadap tekanan, kepentingan pribadi, maupun korupsi. It's more than just a makeup. Be unstoppable. Perfect for your day-to-day. It's smooth, it's flawless, it lasts all day. Putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahu tanya kepada Bapak Jokowi. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Penghujung tahun 2024 kemarin, publik dikejutkan oleh pertemuan antara Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, dan Felicia Tisu, mantan kekasih Kaisang Pangarep. Pertemuan ini langsung memicu spekulasi. Hasto menyebut Felicia dan keluarganya merasa menjadi korban. Korban apa? Tidak ada penjelasan detail, tapi Felicia sendiri mengajukan pertanyaan tentang gratifikasi dan konsekuensi hukumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Felicia yang selama ini jauh dari dunia politik tiba-tiba terlibat dalam diskusi serius dengan tokoh partai besar? Inilah fakta profil Felicia Tisu. Felicia Tisu mulai dikenal publik sebagai kekasih Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Lahir pada 9 Maret 1994 di Singapura, Felicia menempuh pendidikan di Singapore University of Social Sciences.
di mana ia pertama kali bertemu dengan Kaisang. Pertemuan awal mereka di kampus menjadi cikal bakal hubungan asmara yang terjalin selama 5 tahun. Kehidupan asmara mereka tak hanya menjadi kisah cinta biasa, tetapi juga membawa Felicia ke lingkaran keluarga orang nomor 1 di Indonesia kala itu. Dalam perjalanan cinta mereka, Felicia dan Kaisang sering terlihat menghadiri berbagai acara keluarga besar Jokowi, termasuk momen penting seperti pernikahan Kahiyang Ayu pada tahun 2017. Kehadiran Felicia di acara keluarga menunjukkan kedekatan dan keseriusan hubungan mereka. Selama 5 tahun bersama, mereka kerap berbagi kebahagiaan di media sosial, mulai dari momen kebersamaan hingga kegiatan sehari-hari. Hubungan ini tampak begitu harmonis dan stabil di mata publik. Bahkan, pada Desember 2020, Kaisang dikabarkan telah berjanji untuk menikahi Felicia, menambah keyakinan bahwa kisah cinta mereka akan berakhir di pelaminan. Namun, harapan akan akhir bahagia itu berubah drastis ketika hubungan mereka mendadak berakhir secara tak terduga. Felicia mengklaim bahwa Kaisang tiba-tiba menghilang tanpa memberikan penjelasan, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Keputusan mendadak ini memicu berbagai spekulasi dan perhatian media. Dalam pernyataan, Felicia mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhir Desember 2021, putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahukannya kepada Bapak Jokowi. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Publik pun turut bersimpati, terutama karena hubungan mereka selama ini terlihat begitu erat dan penuh harapan. Perpisahan ini menjadi lebih kontroversial ketika Kaisang dikabarkan menjalin hubungan dengan Nadia Arifta tak lama setelah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Hal ini pun memicu tanggapan beragam dari masyarakat yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan Kaisang dan bagaimana situasi ini ditangani. Sementara itu, keluarga Felicia juga turut memberikan pernyataan yang memperkuat klaim bahwa Kaisang tidak memberikan penjelasan sebelum meninggalkan hubungan tersebut. Perpisahan yang penuh drama ini mengubah arah hidup Felicia dari seorang perempuan yang sebelumnya dikenal karena hubungan asmara dengan putra presiden. Felicia kini lebih fokus pada kehidupannya sendiri. Meski demikian, momen-momen bersama Kaisang tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang tidak dihapus begitu saja. Kisah cinta mereka yang awalnya begitu manis dan penuh harapan akhirnya menjadi pengingat bahwa tidak semua hubungan berakhir seperti yang diinginkan. Felicia dengan keteguhan hatinya melangkah maju, meninggalkan babak yang penuh emosi ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Nah, setelah lama menghilang dan dikabarkan move on, tiba-tiba nama Felicia Tisu kembali menjadi sorotan setelah beredar isu miring di media sosial yang menyebut dirinya dipaksa menggugurkan kandungan hasil hubungannya dengan Kaisang Pangarep. Tuduhan tersebut pertama kali muncul dari akun X bernama @disaja pada 24 Desember 2024 yang bahkan menyeret nama Jokowi, Iriana, dan Partai PDI Perjuangan ke dalam kontroversi ini. Isu ini pun memicu kehebohan dan memancing banyak spekulasi dari publik. Felicia pun segera memberikan tanggapan tegas atas tuduhan tersebut. Melalui unggahan di Instagram Story pada 28 Desember 2024, ia pun membantah keras semua klaim itu dan menyebutnya sebagai berita hoax. Dalam pernyataannya, Felicia menulis, hoax itu melukai tanpa sentuhan, merusak tanpa alasan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap fitnah yang ia alami, ia juga memberikan peringatan kepada penyebar berita palsu tersebut bahwa kebohongan memiliki konsekuensi serius, sembari menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan. Ibunda Felicia, Melia Lau, juga menunjukkan sikap keras terhadap isu ini. Melia menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat keji dan tidak bermoral, serta mencemarkan nama baik keluarga mereka. Dalam unggahannya di Instagram, ia memperingatkan penyebar hoax dengan merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias Undang-Undang ITE. Melia mendesak agar pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu segera menghapus unggahan mereka dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.
Hingga saat ini, akun @disaja yang menjadi sumber utama penyebaran isu tersebut telah menghilang tanpa memberikan klarifikasi atau permintaan maaf. Meski demikian, kasus ini menunjukkan bagaimana isu sensitif dapat dengan cepat menyebar di dunia maya, meski tidak memiliki dasar kebenaran. Felicia dan keluarganya berkomitmen untuk melawan segala bentuk fitnah, sekaligus mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Dalam situasi ini muncullah spekulasi bahwa tuduhan tersebut bagian dari strategi pengalihan isu terkait penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akun-akun yang menyebarkan narasi ini diduga dikendalikan oleh buzzer yang diarahkan untuk menciptakan kontroversi di dunia maya. Namun, juru bicara PDIP Muhammad Guntur Romli membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa partainya tidak tertarik mengurusi urusan pribadi Felicia ataupun Kaisang. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap Hasto justru datang dari pihak lain. Hasto sendiri mengonfirmasi bahwa pertemuannya dengan Felicia dan ibunya adalah atas undangan mereka. Ia menyebut pertemuan itu sebagai upaya untuk bertukar informasi mengenai kasus besar yang melibatkan keluarga Felicia. Namun, Hasto tidak menjelaskan detail lebih lanjut terkait isu yang dimaksud. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah agenda pribadi dan tidak terkait dengan urusan partai. Kontroversi ini mendapat reaksi beragam dari publik dan tokoh-tokoh nasional. Sebagian mengecam penyebaran hoax yang menyeret nama Felicia, sementara lainnya mempertanyakan agenda di balik pertemuan Hasto dengan Felicia. Isu ini juga memunculkan diskusi lebih luas tentang peran buzzer dalam politik Indonesia dan pengaruh mereka dalam membentuk opini publik. Di sisi lain, status tersangka Hasto dalam kasus suap Harun Masiku semakin memperkeruh situasi. KPK telah memanggil Hasto untuk pemeriksaan, tetapi ia meminta penjadwalan ulang karena bertepatan dengan agenda partai. Publik ini menunggu kelanjutan proses hukum yang akan menentukan masa depan politik Hasto, sekaligus memperjelas berbagai spekulasi yang muncul. Felicia Tisu sebenarnya lahir dari keluarga terpandang yang dikenal luas di kalangan elit Indonesia. Ibunya, Melia Lau, memiliki jaringan sosial yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti perancang busana Enda Avanti dan Liliana Tanusudibio. Kehidupan Felicia yang mapan sejak kecil membuatnya terbiasa berada dalam lingkaran sosial kelas atas yang kemudian membentuk kepribadian dan jaringannya. Felicia menempuh pendidikan di universitas ternama di Singapura, lulus pada 2019. Pendidikan yang berkualitas ini menjadi fondasi yang kokoh untuk karir dan bisnisnya. Sebagai anak dari keluarga yang memiliki pengaruh dan reputasi baik, Felicia berhasil memanfaatkan latar belakangnya untuk membangun jejaring yang mendukung perkembangan karirnya. Ibunya, Melia Lau, juga sering terlihat mendukung usaha dan kegiatan Felicia, menegaskan hubungan keluarga yang erat. Felicia memulai karir profesionalnya di bidang sumber daya manusia alias HR setelah lulus dari universitas. Namun, ia kemudian memilih beralih ke dunia bisnis yang memberinya kebebasan lebih besar untuk berkreasi. Bisnis kulinernya meliputi produk seperti keripik kentang dan jamu kulit asam yang dipromosikan melalui media sosial. Kehadirannya di platform seperti Instagram dengan lebih dari 300.000 pengikut tidak hanya memperkuat mereknya tetapi juga menjadikannya figur publik yang cukup berpengaruh. Dari kisah asmaranya yang penuh liku hingga langkahnya memasuki dunia politik, Felicia terus menarik perhatian publik. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, satu hal yang pasti adalah keberanian Felicia untuk menghadapi sorotan dan kontroversi yang mengelilinginya. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah informasi yang dimiliki Felicia benar-benar akan mengubah dinamika politik di Indonesia? Atau ini hanya bagian dari narasi yang lebih besar? Waktu yang akan menjawab. How did you learn that? Easy. Look what else I've learned. Okay, let's go. Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto menduduki tampuk kekuasaannya tentunya tidak terlepas dari berbagai dukungan, termasuk para rekan dan sahabat di sampingnya. Maka tidak heran jika beberapa jabatan di kepemimpinan Presiden Prabowo diisi oleh beberapa rekan-rekan terdekatnya.
Hal ini diklaim sebagai bentuk balas budi Presiden Prabowo ketika berjuang memenangkan pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Salah satu sosok yang juga terkena cipratan atas balas budi Presiden Prabowo adalah Teddy Indrawijaya atau yang lebih dikenal dengan Mayor Teddy. Dari yang sebelumnya hanya menjadi ajudan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kini ia diamanatkan untuk mengambil posisi cukup strategis di Kabinet Merah Putih. Posisi tersebut adalah Sekretaris Kabinet. Banyak yang menyebutkan jika pemilihan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet sudah sangat tepat. Alasannya, karena Teddy adalah sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Sekretaris Kabinet. Salah satunya adalah, Teddy sudah lama menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo. Jabatan Seskap merupakan posisi strategis yang harus diisi oleh orang terdekat dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari orang nomor 1 di Indonesia. Selain itu, interaksi Mayor Teddy dengan Presiden Prabowo sudah berlangsung lama, sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga, Mayor Teddy dinilai sudah memahami segala kebutuhan dan karakter Presiden Prabowo dalam menyelenggarakan tugas kenegaraan. Dan karena hal itu, ia diperkirakan akan mampu memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada Presiden Prabowo. Terlebih lagi, Mayor Teddy terbilang telah memiliki pengalaman dalam mengawal tugas-tugas kenegaraan seorang presiden. Karena sebelumnya, ia pernah dipilih untuk menjadi asisten ajudan pribadi Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi tentunya tidak terlepas dari track record-nya di pemerintahan. Bagaimana tidak, Luhut seringkali menjabat di jabatan strategis nyaris di semua rezim di Indonesia. Mulai dari Duta Besar RI untuk Singapura, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, hingga Kepala Staf Kepresidenan RI. Bukan hanya itu, berbagai jabatan menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pun pernah ia jajaki. Maka tidak heran jika dirinya sampai hari ini masih terus dipercaya untuk menjabat di berbagai jabatan strategis di pemerintahan Indonesia. Apalagi faktanya, Luhut pun sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Bahkan bisa dikatakan Presiden Prabowo memiliki hutang budi yang sangat besar terhadap Luhut. Kejadian tersebut terjadi ketika Luhut menjabat sebagai Duta Besar untuk Singapura. Pada saat itu, Prabowo tidak bisa pulang ke Indonesia akibat tuduhannya menjadi salah satu pelaku atas penculikan aktivis di tahun 1998. Namun berkat kuasa dari Luhut yang pada saat itu menjabat sebagai Duta Besar, membuat Prabowo yang sebelumnya tertahan di Yordania, akhirnya bisa pulang ke tanah air pada 2 Januari 2000. Maka tidak heran jika Presiden Prabowo memiliki hutang budi sangat besar terhadap sosok Luhut. Satu nama lagi yang cukup dekat dengan Presiden Prabowo dan dipilih untuk mengisi Kabinet Merah Putih adalah Fadly Zon. Tidak diragukan lagi, Fadly Zon sudah jelas menjadi salah satu orang yang sangat dipercayai oleh Presiden Prabowo. Bukan tanpa alasan, mengingat Fadly Zon merupakan rekan seperjuangan Presiden Prabowo dalam mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang lebih dikenal dengan Gerindra. Dan karena hal itulah, ia diamanatkan untuk menjadi wakil ketua umum di partai tersebut. Kedekatannya yang telah lama terjalin membuat Presiden Prabowo mempercayainya untuk mengemban amanah sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Namun, apakah hanya itu alasan Presiden Prabowo memilih Fadly Zon untuk menduduki jabatan menteri? Tentunya tidak. Segudang pengalaman di pemerintahan tentu menjadi salah satu faktor mengapa Prabowo memilihnya. Terbukti dari catatan karirnya, Fadly Zon pernah menjabat sebagai anggota MPR RI dari golongan pemuda dan aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Ad Hoc 1 yang membuat garis-garis besar haluan negara. Tidak berhenti sampai di situ, di tahun 2014 hingga 2019, ia kembali berhasil meraih jabatan strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dirinya pun sempat menjadi Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau disingkat GOPAC pada periode 2015 sampai 2017.
Putin pun turut menjadi pilihan kepercayaannya. Bukan tanpa alasan, mengingat Syafri merupakan teman seangkatan Prabowo semasa mengenyam pendidikan TNI Angkatan Darat di Akademi. Halo Studio Lovers, sejak diangkat sebagai sekretaris kabinet atau sekap oleh Prabowo Subianto, sosok Mayor Teddy langsung menjadi obrolan hangat di media sosial. Bagaimana tidak, lompatan karirnya dianggap sangatlah cepat. Di usianya yang masih menginjak 35 tahun, ia sudah mendapatkan posisi yang disebut setara dengan Jenderal Bintang 4. Nah, kendati menuai kontroversi, tidak sedikit pula nih yang menyatakan dukungan dan mengucapkan selamat atas prestasi dan karir yang telah diperolehnya saat ini. Kemudian, tidak hanya perihal karir, warganet pun mengorek kehidupan pribadinya, termasuk urusan rumah tangga. Sebab diketahui Mayor Teddy merupakan seorang duda. Hal ini pun mungkin menimbulkan tanya perihal siapakah mantan istri Mayor Teddy. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Profil Mayor Teddy. Mayor Infanteri TNI Teddy Indrawijaya lahir 14 April 1989, lebih dikenal dengan Mayor Teddy, merupakan seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat berdarah Jawa Minahasa yang menjabat sebagai sekretaris kabinet pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 21 Oktober 2024. Karir Teddy di TNI bermula sebagai Komandan Peleton 321 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain. Setelah itu termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada saat itu. Walau Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sempat mengkasih Teddy menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri 328 Dirgahayu melalui keputusan Kasat nomor Kep 137-2-2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun Teddy tetap mendampingi Prabowo sebagai Ajudan Menhan sebelum akhirnya Prabowo menunjuk Teddy menjadi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Mantap kan karir dari Mayor Teddy ini, Studio Lovers? Dikabarkan pernah menikah. Nah, Studio Lovers, menurut informasi nih, Mayor Teddy memang sudah pernah menikah dengan wanita yang bernama Wita Nadia Hanifah, namun akhirnya bercerai. Diketahui pernikahan mereka berlangsung pada September 2018 lalu dan hanya bertahan 1 tahun saja. Nah, merujuk informasi dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mereka bercerai pada tanggal 14 Agustus 2019. Pihak Wita lah yang menggugat cerai. Informasi terkait perhara rumah tangganya sempat ramai di media sosial, di mana Wita sempat menuliskan kata-kata galau sebelum ia melayangkan gugatan cerai. Alhasil nih Studio Lovers, warganet pun menduga jika kata-kata galau tersebut merupakan curhatan hati untuk menggambarkan kondisi rumah tangganya. Suatu hari nanti kamu akan mengingat masa-masa tersulit dalam hidupmu dan kamu akan tersenyum melihat bagaimana kamu bisa melewatinya dan bagaimana kamu tumbuh melalui pengalaman-pengalaman itu. Namun, Allah tahu sejak awal bahwa kamu mampu melewatinya karena Dia berjanji tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Tulis Wita pada Maret 2019 lalu. Lantas, mengenai keturunan, tidak ada informasi jelas mengenai hal ini. Hanya saja Studio Lovers, kabar di media sosial menyebutkan jika pernikahan mereka yang berusia 1 tahun tersebut tidak memiliki anak. Nah, lalu siapakah sosok Wita Nadia Hanifah ini? Dan alasan apa sih mereka mesti berpisah? Mantan istri Mayor Teddy berperan cantik dan memiliki karir yang mentereng. Wita lahir pada 12 Maret 1994 dan berasal dari Serang, Provinsi Banten. Dalam karirnya, ia dikenal sebagai konsultan dan pengusaha.
Nah, untuk pendidikan sendiri nih, Wita merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan Teknologi Planologi, dan melanjutkan Business Leadership Eksekutif untuk magisternya. Dengan latar pendidikan tersebut studi Lovers, Wita diketahui bekerja sebagai kontraktor sekaligus konsultan yang tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO. Nah, setelah bercerai dari Teddy, Wita dikabarkan sudah menikah lagi dengan prajurit TNI yang bernama Yoga Praditya pada tahun 2021 lalu dan dikaruniai satu anak laki-laki. Sementara itu, Mayor Teddy saat ini tengah diisukan sedang dekat dengan seorang wanita. Jadi penasaran nih, siapa sih perempuan yang beruntung itu? Nah, deretan publik figur pun dirumorkan memiliki hubungan spesial dengan Mayor Teddy, seperti Celine Evangelista, mantan istri Steven William. Celine Evangelista pernah dirumorkan memiliki hubungan dengan mantan ajudan Prabowo itu. Nah, hal itu bermula dari unggahan Celine tentang boneka teddy bear. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Celine. Nama pujian juga ikut terseret di dalam kisah percintaan Mayor Teddy. Isu perjodohan pun semakin santer setelah beberapa video yang tersebar di media sosial menunjukkan interaksi keduanya saat Prabowo mengundang sejumlah influencer ke Kementerian Pertahanan. Deretan publik figur lain yang pernah diisukan dekat dengan Mayor Teddy adalah Ria Ricis. Pria kelahiran 1989 ini pernah ketahuan langganan konten eksklusif di Instagram Ricis. Nah, selain dengan public figure Mystery Lovers, Mayor Teddy juga pernah diisukan memiliki hubungan spesial dengan adik Letu Fardan, Betari Ayesha. Betari adalah CEO Nusantara Energy Group yang merupakan anak dari seorang perwira tinggi TNI, yaitu Majen TNI Totok Imam Santoso. Nah, yang terbaru nih adalah penyanyi Dewi Persik. Rumor ini bermula dari unggahan sang biduan di Instagram selepas mengisi acara hari ulang tahun TNI. Terlihat Dewi bersama Mayor Teddy berfoto bersama. Unggahan itu pun dibanjiri komentar netizen yang menjodoh-jodohkan keduanya. Meskipun kerap dirumorkan dengan seleb public figure, hingga saat ini belum terkonfirmasi siapakah sosok yang memiliki hubungan spesial dengan Mayor Teddy. Wah, Mimin tambah penasaran siapa sih yang berhasil meluluhkan hati sekretaris kabinet negara ini. Nah, The Lovers, menurutmu siapa nih yang cocok jadi pasangan Mayor Teddy? Yuk, tuliskan ya di kolom komentar bawah sana. Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye! Sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Prabowo telah resmi menjadi presiden dan memimpin kabinet merah putih. Namun ada yang gagal, tapi bukan pujian. Ada yang tersambung, tapi bukan hubungan Prabowo dan Bu Titi. Bu Titi tidak menjadi ibu negara ke-8 seperti yang diinginkan oleh warganet yang gak bisa move on dan terpengaruh oleh kampanye tim Prabowo kemarin. Karena tentu saja, Ibu Titi sudah pisah sejak lama dengan Prabowo dan saat ini masih menjadi orang asing satu sama lain. Tidak balikan ya guys ya. Yang menarik karena Titi ikut hadir dalam acara pelantikan Prabowo. Padahal yang hadir tentu saja hanyalah presiden, wakil, dan para menterinya. Bukan sekadar hadir, ia juga berdiri berhadapan dengan Iriana Jokowi yang menandakan statusnya bukan sekadar tamu undangan, tapi sebagai bagian penting dalam agenda ini. Ditambah, gestur tubuh keduanya yang saling curi pandang juga jadi perhatian. Spekulasi kemudian berkembang saat sebuah post di Wikipedia menuliskan status Titi Soeharto yang mana tertulis sebagai Ibu Negara Indonesia ke-8. Tapi itu langsung terbantahkan
karena Titi Soeharto tidak duduk bersama para ibu negara. Malah, posisinya justru digantikan oleh Titi Prabowo. Lalu, bagaimana sebenarnya status pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto? Jika pertanyaanmu adalah status pernikahan keduanya, ada banyak spekulasi. Dari banyak berita yang beredar, status pernikahan Prabowo dan Titi termulai dalam dokumen pencalonan keduanya saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo yang maju sebagai calon presiden, sementara Titi maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam dokumen pendaftaran, status pernikahan Prabowo tertulis pernah. Begitu juga dengan Titi yang menulis P di kolom dokumen pendaftarannya. Padahal, di catatan sipil hanya ada 5 keterangan status perkawinan. Belum kawin, kawin, belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup, dan cerai mati. Artinya apa? Keduanya tidak mengakui status janda dan duda. Yang juga jadi pertanyaan nih, apakah beda arti pernah kawin dengan status bercerai? Sebenarnya ada perbedaan. Status pernah kawin mengacu pada hasil pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan atau salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia. Merujuk ke aturan ini, berdasarkan putusan pengadilan, tidak ada Ini aplikasi unik banget sih, kita bisa ngedance dan keduanya. kenalan sama teman baru. Makanya, Kemarin habis jadi idol, nah sekarang mau liburan ke pantai dulu, jadi aku ganti outfitnya. Terus langsung deh aku join dulu, di sini ramai banget loh, lihat bisa menjelajahi dunia virtual gitu. Nah di sini juga bisa karaokean bareng sama teman-teman, beneran bisa nyanyi. Roomnya juga macem-macem ya, bisa dipilih aja. Ada fitur chat dan mikrofonnya juga, semuanya bisa dimainin di download sekarang ya. Prabowo Subianto dan Titi Soeharto pertama kali bertemu ketika Titi menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka, sekaligus ayah dari Prabowo. Nah, dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Prabowo dan Titi pun menjalin hubungan romantis. Hanya berpacaran 2 tahun, Prabowo melamar Titi Soeharto dan keduanya lalu memutuskan untuk menikah pada tanggal 8 Mei 1983. Pernikahan mereka digelar di Taman Mini Indonesia Indah dengan megah dan memakai adat Jawa. Pernikahan keduanya tentunya jadi perhatian masyarakat luas, karena Titi yang Mornings are the worst. But a little shower concerto should wake me right up, followed by a fruity breakfast. Gotta look sharp. Who knows what adventures await today? Why walk when you can fly? Take that, Monday. Find your unique way to relax with My Talking Tom 2. Didasarkan dengan cinta. Lalu, mengapa ada pembatalan perkawinan? Ini yang penting untuk diluruskan. Pembatalan pernikahan bukan hanya bisa diajukan oleh suami atau istri, tapi juga keluarga dalam garis keturunan urus atas dari suami atau istri. Yang artinya, ada kemungkinan perpisahan keduanya atas dasar terpaksa. Spekulasi ini juga yang didukung berdasarkan desas-desus yang beredar. Perpisahan mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto pun semakin memuncak pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Bersamaan dengan itu, Prabowo
Prabowo dan Titi juga mengakhiri pernikahan mereka. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titi Soeharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Hubungan dengan keluarga Cendana juga baik, bahkan disebut setiap akan maju Pilpres, Prabowo menyempatkan bersilaturahmi ke keluarga Cendana. Apalagi soal dukungan politik, ada kisah di mana Titi memilih berpaling dari saudaranya sendiri. Pada tahun 2018, Titi meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI setelah memilih bergabung dengan Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. Tapi, pada tahun 2023, ia lalu meninggalkan partai besutan saudaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menceritakan TKW asal Indonesia yang mencintai majikannya hingga hamil dan mempunyai anak. Setelah kepulangannya ke Indonesia, hal tak terduga terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil di Boyolali, Ayu menjalani kehidupan yang jauh dari kata mewah. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara ayam jantan dan aroma embun yang menempel di daun pisang di pekarangan rumahnya. Rumah kayu yang mulai lapuk menjadi saksi bisu perjuangannya bersama Bagas, suaminya, yang bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Meski begitu, kebahagiaan mereka sederhana, terutama dengan hadirnya Lila, putri sematawayang yang baru berusia 3 tahun. Namun, kebahagiaan itu selalu diiringi dengan kegelisahan akan masa depan. Suatu malam, di bawah temaram lampu minyak, Ayu dan Bagas duduk di ruang tengah yang hanya diisi tikar usang. Ayu menghela napas panjang sambil menatap wajah suaminya yang lelah setelah seharian bekerja di ladang. Mas, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke Arab Saudi. Aku dengar banyak yang pulang membawa uang cukup untuk membangun rumah. Ucap Ayu dengan suara bergetar. Bagas tersenyum. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan, tetapi ia tahu kondisi mereka memaksa Ayu untuk mengambil keputusan ini. Aku nggak rela, Yu. Tapi kalau ini jalan terbaik, aku nggak bisa melarang. Jawab Bagas lirih. Keputusan Ayu tidak datang tanpa pergolakan batin. Setiap malam ia memandangi Lila yang tidur lelap di sampingnya, sambil bertanya dalam hati, bisakah aku meninggalkanmu, nah? Namun, kenyataan hidup yang keras terus membayangi pikirannya. Gaji Bagas yang tidak seberapa bahkan sering habis sebelum akhir bulan. Utang kepada tetangga mulai menumpuk dan rasa malu karena terus-menerus Ayu merasa menjadi ibu yang gagal jika terus membiarkan keluarganya hidup dalam kesulitan. Hari keberangkatan pun tiba. Ayu berdiri di depan rumah dengan koper kecil yang berisi beberapa helai pakaian dan sedikit bekal dari ibunya. Lila, yang belum memahami arti perpisahan, memeluk kaki Ayu sambil merengek. Ibu nggak usah pergi, temani Lila di sini, katanya dengan suara kecil. Ayu berusaha keras menahan tangis. Ia berjongkok, memeluk putrinya erat-erat dan berbisik, Lila harus jadi anak yang kuat, ya? Ibu pergi supaya kita nggak lapar lagi. Bagas hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi tangannya menggenggam bahu Ayu seolah ini mengatakan, aku mendukungmu. Bus yang akan mengantarkan Ayu ke penampungan TKW sudah menunggu di ujung jalan. Dengan langkah berat, Ayu naik ke dalam bus. Dari balik jendela, ia melihat Bagas menggendong Lila yang masih menangis. Pemandangan itu menusuk hatinya seperti ribuan duri.
memalingkan wajah ke arah lain, menekan dadanya yang terasa sesak, sambil berharap perjalanan ini akan membawa perubahan bagi keluarganya. Di dalam bus, Ayu duduk diam, menggenggam kalung kecil yang diberi Lila sebagai tanda cinta. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di negeri asing. Tetapi ia harus berjuang. Aku harus kuat, ibu maunya dalam hati, meskipun seluruh tubuhnya terasa berat meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Perjalanan hidup Ayu sebagai seorang TKW baru saja dimulai, dengan harapan yang besar namun juga ketakutan yang tak berkesudahan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Ayu tiba di Arab Saudi dengan hati campur aduk. Udara panas menyambutnya, membuat keringatnya mengalir deras meski ia hanya berdiri di bawah bayangan terminal bandara. Ia tak bisa menghilangkan bayangan wajah Lila dan Bagas yang ditinggalkan. Namun, semua itu harus ia simpan dalam hati. Hari itu, seorang pria berjubah putih bernama Omar, perwakilan agen, menjemputnya bersama beberapa TKW lain. Kamu akan bekerja di rumah Tuan Halid. Dia majikan yang baik, kata Omar dengan nada datar, tanpa memberikan kesempatan bagi Ayu untuk bertanya lebih jauh. Ketika tiba di rumah besar itu, Ayu merasa seperti melangkah ke dunia yang sepenuhnya berbeda. Pintu kayu jati besar berukir rumit menyambutnya. Halaman luas dengan air mancur yang menjulang di tengahnya terasa begitu asing. Tuan Halid, pria parubaya yang mengenakan gamis putih bersih, memperkenalkan dirinya dengan senyum ramah. Selamat datang, Ayu. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Namun, tatapan tajam istrinya, Nora, membuat Ayu merasa seperti seorang tahanan, bukan pembantu. Hari-hari Ayu dimulai. Segitu aja ya guys, nontonnya. Next time, bye-bye. Mau nonton.